Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Sari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bu Sari karena pada hari ini Bu Sari telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melaksanakan tugas terkait dengan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pimpinan ketika berada di sekolah itu sendiri. Pada kesempatan terkait dengan wawancara ini nanti saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait beberapa kasus cara pengambilan keputusan ketika di sekolah itu sendiri. Sebelum saya mengajukan beberapa pertanyaan, monggo panjenengan untuk memperkenalkan diri. Monggo silakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan, Bu Puput. Perkenalkan, saya Wulansari, Kepala SDN 1 Kertosono. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Bu Puput yang meluangkan waktunya untuk mengikuti seleksi calon guru penggerak dan akhirnya bisa mengikuti pelatihan atau pendidikan guru penggerak yang mana nanti ilmunya bisa digunakan untuk memajukan pendidikan di SDN 1 Kertosono ataupun di Kecamatan Panggul. Terima kasih Bu Sari atas dukungan panjenengan dalam melaksanakan pendidikan guru penggerak. Begini Bu Sari, beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan terkait dengan beberapa kasus yang pernah terjadi di sekolah. Kan selama panjenengan itu menjadi pimpinan itu pastinya banyak beberapa kasus yang telah terjadi Nah, untuk pertanyaannya, bagaimana cara Ibu jika terdapat kasus-kasus yang dimana kasus itu merupakan dilema etika atau merupakan rujukan moral? Terima kasih. Untuk mengidentifikasi kasus tersebut, kita biasa mengidentifikasi dengan melihat beberapa pilihan penyelesaiannya. Kalau dilema etika, biasanya kita dihadapkan pada kasus yang dimana terdapat dua pilihan keputusan, yang keduanya sama-sama benar untuk dilakukan. Sedangkan rujukan moral merupakan kasus di mana pengambilan keputusan dihadapkan pada dua pilihan, yang satu benar dan yang satu salah. Berarti Bu Sari mengambil keputusan di mana kasus itu dikatakan dilema etika jika pilihan dari penyelesaian kasus itu keduanya benar, dan jika itu termasuk rujukan moral jika pilihan keputusannya adalah yang satu benar dan satu salah seperti itu. Selanjutnya, dari beberapa kasus yang telah terjadi, bagaimana cara Ibu menjalankan keputusan tersebut, terutama untuk kasus-kasus di mana keduanya itu memiliki keputusan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebaikan. Ketika dihadapkan pada kasus dengan pilihan yang sama-sama benar, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah mengidentifikasi kasus tersebut. Kita diskusikan dengan Dewan Guru. Selanjutnya kita carikan opsi solusi penyelesaian. Dari beberapa opsi pilihan penyelesaian tersebut, kita ambil satu solusi yang terbaik untuk yang bersangkutan, yang memiliki kasus juga terbaik untuk sekolah. Menurut saya seperti itu. Berarti ketika pengambil keputusan, berarti Ibu mengidentifikasi kasus tersebut, terus mencari beberapa opsi solusi, dan nantinya dipilih mana solusi yang terbaik untuk kedua belah pihak dan juga bagi sekolah itu sendiri. Jadi tadi kita diskusikan dulu dengan Dewan Guru solusi terbaik apa yang kita pilih biar penyelesaiannya sama-sama benar. Dari beberapa kasus tersebut, terus persiapan menyiapkan beberapa solusi penyelesaian, terus untuk langkah-langkah Bu atau prosedur yang seperti apa yang Ibu lakukan selama ini? Yang pertama, kita cari penyebab dari permasalahan itu apa saja, apakah penyebabnya itu dari apa yang punya kasus atau berhubungan dengan kasus-kasus lain.
Dan dari beberapa identifikasi itu kita mengajak berdiskusi kepada teman-teman guru di sekolah untuk membantu saya dalam mengambil keputusan, karena saya sadar bahwa keputusan yang saya ambil sendiri belum tentu baik untuk keputusan bersama untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Sehingga kami mengajak teman-teman guru untuk berdiskusi mencarikan solusi yang terbaik. Berarti untuk langkah-langkahnya mengidentifikasi, terus mengajak berdiskusi dari dewan guru, berdiskusi dengan anak didik ataupun pihak-pihak yang terlibat terkena kasus. Setelah itu diputuskan dengan mengajak untuk berdiskusi mencari solusi yang terbaik. Selanjutnya dari hal-hal tersebut, adakah cara yang Ibu paling anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Monggo. Dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, menurut saya cara yang efektif dengan bermusyawarah. Kembali lagi bermusyawarah dengan dewan guru, tenaga kependidikan di sekolah, atau bahkan kita bisa mendatangkan komite gitu untuk mengambil keputusan karena berkaitan dengan siswa ataupun guru, sehingga dalam memecahkan kasus tersebut kita nanti tidak merugikan kedua belah pihak, bisa mengambil jalan tengahnya demi kebaikan bersama. Berarti musyawarah mulai dari dewan guru atau juga bahkan komite sekolah dan juga pihak-pihak lain yang sekiranya ada sangkut paut dengan kasus tersebut. Selanjutnya diambil solusi terbaik agar semuanya tidak terkena dampak negatif. Dari penyelesaian masalah tersebut, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan bagi Ibu dalam pengambilan keputusan, terutama pada kasus dilema etika? Tantangan yang dihadapi oleh sekolah selama ini yang muncul antara siswa dengan siswa yang lainnya, di mana kasus biasanya diawali dengan bercanda, kadang olok-olokan atau istilahnya sekarang bullying, tapi menurut anak-anak tersebut itu sebetulnya hanya gurauan saja, tapi bisa berdampak kepada hal negatif kalau yang menjadi bahan bullying itu anaknya mentalnya kurang siap. Tapi bagi mereka yang mentalnya siap, hal itu hanya sebagai candaan. Tapi sebagai penanggung jawab di sekolah, kami berusaha untuk mengendalikan hal-hal yang seperti itu meskipun diawali dengan candaan, sehingga jangan sampai menimbulkan kekerasan secara fisik. Berarti begitu. Berarti tantangan yang berat itu ketika terdapat siswa itu yang bisa dikatakan terlalu baper. Dari beberapa kasus yang panjenengan selesaikan, apakah Ibu memiliki jadwal tertentu dalam penyelesaian terkait dengan kasus dilema etika, ataupun langsung menyelesaikan permasalahan itu di tempat tertentu? Untuk permasalahan anak, etika anak itu kalau bisa pada saat kasus itu terjadi kita selesaikan di sekolah, sehingga nanti pada saat di rumah anak itu tidak lapor ke orang tuanya bahwa di sekolah itu diejek temannya atau dibully temannya. Tapi kalau hal itu tetap belum bisa direda, otomatis pihak sekolah akan mengadakan istilahnya kayak pembinaan terhadap anak-anak yang suka membuli temannya, atau bahkan pembinaan dari luar sekolah, istilahnya pihak keamanan ataupun aparat terdekat, sehingga tidak menimbulkan dampak negatif di lingkungan sekolah ataupun di lingkungan rumah yang bisa menyebabkan kepercayaan wali murid terhadap sekolah itu menurun.
Berarti ketika terdapat suatu kasus langsung ibu selesaikan pada saat itu juga, dan bahkan jika diperlukan bekerja sama dengan pihak-pihak terkait untuk memberikan pembinaan kepada siswa yang mendapatkan kasus dan juga pembinaan kepada siswa yang lain sebagai pembelajaran untuk kedepannya seperti itu ya. Sehingga untuk kedepannya jangan sampai terjadi istilahnya anak itu merasa takut datang ke sekolah karena dibully oleh teman. Dari beberapa hal yang sudah dilaksanakan seperti itu tadi Bu, adakah faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus yang terkait dengan dilema etika? Yang membantu menyelesaikan kasus ya terutama bapak ibu guru yang berada di sekolah. Terus kalau belum seret kita bisa nanti langsung mengadakan istilahnya rapat wali murid, menyampaikan bahwasanya yang terjadi di sekolah itu anak-anak yang namanya geran, guyonan itu sudah yang biasa, tapi bagi yang putra-putrinya itu perasaannya halus dan cepat tersinggung, pihak sekolah meminta bantuan kepada orang tuanya bahwasanya itu hanya sekedar gurauan, dan bagi yang menjadi pembuli itu kita juga sampaikan kepada wali muridnya bahwasanya putranya di sekolah itu suka mengejek temannya, sehingga nanti di saat sekolah itu mengambil tindakan memarahi, pihak wali murid itu tidak merasa gelau atau tersakiti hatinya, merasa dibeda-bedakan. Seperti itu. Berarti penyelesaian ini melibatkan seluruh pihak yang berkaitan dengan siswa tersebut, mulai dari guru, wali murid, bahkan komite dan pihak-pihak lain agar tidak terjadi kesalahpahaman di kemudian hari. Selanjutnya sebelum saya mengakhiri wawancara kali ini, dari hal yang kita bahas dan ini pembelajaran apa saja yang mungkin dapat ibu ambil atau pengalaman yang dapat ibu ambil ketika mengambil keputusan terkait dengan dilema etika tersebut? Kita sadar bahwa kita itu punya suatu masalah yang bertentangan dengan orang banyak. Jadi setiap keputusan yang kita ambil itu belum cocok untuk orang lain, sehingga apapun keputusan kita yang menurut kita itu jalan terbaik, itu mesti masih ada masalah yang akan terjadi di belakangnya. Sehingga kita harus sadar akan kesalahan kita, berani menerima kritikan dari guru ataupun wali murid untuk menjadikan introspeksi diri kita, sehingga kedepannya kita bisa lebih baik lagi. Berarti dapat kita ambil suatu pembelajaran bahwa kita itu harus bisa menyadari akan kesalahan kita, harus juga bisa memperbaiki diri ketika kita punya kesalahan, dan juga kita pun juga harus menerima dengan lapang dada ketika ada masukan atau kritikan dari berbagai pihak yang dimana kita gunakan untuk kemajuan sekolah. Oke, untuk memajukan sekolah memang kita harus berani menerima kritik dan saran dari terutama dari wali murid sebagai penopang utama di sekolah. Bagaimanapun kalau wali murid itu senang, mungkin juga akan menyekolahkan anaknya di sini, sehingga apapun keinginan wali murid yang tidak bertentangan dengan dunia pendidikan, insya Allah kita bisa memfasilitasi. Terima kasih Bu Sari atas kesempatannya dan waktunya untuk saya wawancarai terkait dengan kasus dilema etika yang terjadi di sekolah dan juga yang terjadi di lingkungan sekolah. Sama-sama Bu Guru, terima kasih atas waktu yang diberikan untuk saya.